Apakah Anda sudah benar menggunakan tarif UMKM dalam perusahaan Anda? Jangan-jangan Anda sudah kena tarif yang lebih besar daripada yang sekarang Anda bayar. Itu bahaya, guys. Ya, yuk simak penjelasannya setelah yang satu ini. Oke teman-teman, ini satu hal yang mungkin juga masuk ke salah satu portal berita karena mungkin banyak orang juga nggak paham ya. Ini saya baca juga ini satu headline ya, di mana satu portal berita yang cukup terkenal ya mengatakan bahwa aturan pajak UMKM kategori ini kena tarif normal, bukan lagi 0,5% ya. Dan ini lain dengan apa yang ingin saya sampaikan, di mana memang sekarang ini teman-teman harus mulai aware ya bahwa tarif pajak ini ya tidak banyak berganti. Tapi karena tidak semua orang tahu bahwa tarif pajak itu ada masa berlakunya. Saya sampaikan ke teman-teman dulu ya. By the way, tarif pajak Indonesia itu ada dua macam kebijakan. Ya, yang pertama adalah tarif pajak normal. Ya, yang kedua adalah tarif pajak UMKM. Ya, bagi teman-teman tarif pajak UMKM Anda harusnya tahu lah ya. Simple banget. Itu cuma 0,5% dikalikan omset. Oke. Sedangkan tarif normal itu dibagi menjadi apa badan usaha yang digunakan. Jadi misalnya kalau Anda menggunakan badan usaha, tapi bukan badan usaha ya, Anda menggunakan pribadi Anda, gitu ya. Itu Anda misalnya buka toko, Anda nggak punya CV, Anda pakai pribadi. Nah, itu akan dikenakan oleh tarif pajak pribadi. Nah, tarif pajak pribadi teman-teman, secara simpel, itu dia punya tarif pajak progresif. Ya, 5%, 15%, 25%, 30%, 35%. Maksimal ada 35% tarif pajak progresifnya, dan itu berdasarkan daripada profit. Ya. Kalau tadi dari UMKM, itu berasalkan dari mana? Dari omset. 0,5% dikalikan omset. Ya. Kalau tarif pajak normal dikalikan dari profit. 35% dari profit. 5% sampai 35% dari profit. Ya, itu kalau pribadi. Kalau CV atau PT atau badan usaha, simpelnya ya, itu akan dikenakan berapa? 22% dari profit. Dan itu bentuknya flat. Oke, itu bentuknya flat. Jadi, berapapun untuk Anda akan dikenakan 22%. Nah, kembali teman-teman ke tarif UMKM. Di mana teman-teman, tarif UMKM ini sudah ada masa berlakunya. Ya. Kalau teman-teman belajarin ya bahwa tarif UMKM ini ada tiga macam ya. Ada tiga peruntukan ya untuk CV, PT ataupun Anda pribadi. Ya, meskipun tarifnya sama-sama 0,5% dikalikan omset ya. Untuk CV, teman-teman, untuk PT dulu ya, PT dulu teman-teman ya, PT, itu dia punya masa berlakunya maksimal cuma 3 tahun. Ya. Sejak kapan? Sejak PT itu berdiri. Ya. Kalau PT itu berdiri sebelum 2018, maka akan menggunakan aturan 2018. Tapi kalau PT itu berdiri misalnya setelah 2018, ya dihitung sejak kapan PT itu berdiri. Ya, karena peraturan yang awal dimunculkan di 2018. Nah, jadi kalau Anda misalnya sudah punya PT sebelum 2018, ya teman-teman harus lihat. Jangan sampai masih menggunakan tarif UMKM 0,5%. Nah, ini bahaya. Ya. Terus berikutnya teman-teman, kalau Anda sebagai CV itu maksimal 4 tahun. Juga sama, tergantung kapan berdirinya. Ya. Kalau berdiri sebelum 2018, berarti dihitung sejak 2018. Ya, atau setelah 2018, berarti Anda mulai berdiri. Jadi sejak kapan? 4 tahun. Ya, tapi kalau teman-teman sudah berdiri sebelum 2018, juga perlu diingat, Anda sudah tidak boleh pakai tarif 0,5% di CV Anda. Ya, ini perlu diwaspadai. Jangan sampai Anda salah ngitung. Ya, kalau Anda salah ngitung, terjadi apa? Terjadi nanti di akhir Anda akan ditagih ulang. Ya, nah untuk pribadi teman-teman, itu maksimal 7 tahun sejak 2018 atau kapan NPWP-nya dibuat. Ya, nah kalau misal saja Anda punya NPWP sebelum 2018 teman-teman, maka masa berlaku tarif UMKM itu maksimal adalah 0,5%, itu cuma maksimal sampai dengan tahun 2024 atau tahun ini, ya waktu video ini dibuat. Ya, jadi kalau Anda tahun depan 2025 itu sudah nggak berlaku lagi teman-teman. Mesti diperhatikan itu sudah nggak berlaku lagi, akan kembali ke tarif normal. Ya, bagi sebagian orang waktu tahu itu, ya mereka akan memilih, wah saya akan menggunakan buka aja badan usaha baru, ya. Sebagai pengganti. Nah, cuma pertanyaannya, apakah pasti Anda membuka badan usaha baru, malah Anda pajaknya lebih besar atau lebih kecil? Nah, Anda boleh simak video saya yang lain ya, saya pernah bahas soal itu. Anda coba cek ya. Nah, by the way teman-teman,
Kalau nyambung hal yang tadi, ketika Anda ya, misal saja Anda dari 0,5%, ya, terus Anda berubah ke tarif yang normal. Nah, ini teman-teman yang perlu diperhatikan. Karena ketika Anda pindah ke tarif normal, anyway, itu Anda wajib menggunakan pembukuan. Yang saya tahu, banyak teman-teman UMKM itu tidak pernah membuat pembukuan. Atau membuat pembukuannya asal-asalan. Nah, ini bahaya teman-teman. Ya. Di saat ini teman-teman sebagai UMKM, saya harus dorong teman-teman, yuk naik kelas. Jangan sampai teman-teman bertahan pada, oh ya Pak, saya tidak pernah membuat pembukuan Pak. Saya tidak pernah membuat pencatatan yang baik Pak, gitu ya. Saya tidak tahu juga Pak, profit saya berapa. Nah, bagaimana kita mau berkembang kalau Anda aja nggak tahu profit Anda berapa? Anda nggak tahu Anda hemat atau enggak di dalam keuangan Anda. Nah, ini yang selain daripada itu ya, selain daripada keperluan pajak ya, itu Anda juga perlu pikirkan bahwa keuangan atau pembukuan ini sangat penting untuk menunjang perusahaan Anda berkembang. Ya, tapi kalau kita kembali ke pajak, bahwa teman-teman, bahwa pembukuan yang Anda buat seharusnya itu adalah sebagai pembuktian kepada kantor pajak bahwa ini loh Pak profit saya. Ya. Karena banyak teman-teman orang di luar sana yang waktu fighting dengan perpajakan, ya, kondisinya mereka itu hanya berkata-kata, Pak, profit saya loh Pak cuma segini, ya. Ternyata pajak nggak mau. Oh, kamu profit segitu, mana buktinya? Nggak punya Pak, saya nggak ngerti Pak, saya nggak membuat pembukuan. Nah, bagi petugas pajak nggak ada dasar untuk menetapkan suatu ketetapan karena kalau Anda tidak punya dasar yang jelas. Akhirnya apa? Ya akhirnya mereka akan menggunakan dasar yang mereka miliki, yaitu norma penghasilan itu, ya, norma perhitungan penghasilan itu. Jadi norma penghitungan ini ibaratnya pajak punya kayak tarif ya, atau persentase standar. Misal Anda usaha A, oh kira-kira untungnya sekian persen. Anda punya usaha B, oh untungnya sekian persen. Oh Anda punya usaha C, untungnya sekian persen, dan sebagainya. Ya. Dan ini teman-teman yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan kondisinya bisa jadi antara Anda punya keuntungan sebenarnya dengan perhitungan pajak bisa berbeda. Ya. Dan seringkali besarannya dipajak. Nah, kalau teman-teman tidak punya pembukuan yang baik, maka Anda akan kesulitan untuk bargain atau melakukan penawaran dengan perpajakan. Ya. Dan mau nggak mau Anda bayar sesuai dengan tarif yang diterapkan oleh petugas pajak. Yang ini akhirnya Anda karena nggak tahu, ya Anda ikut aja, sudah Pak, saya bayar Pak ya. Padahal itu belum benar teman-teman ya. Saya sering dapat teman-teman konsultasi private ke saya ya. Mereka cerita hal yang tersebut. Mereka nggak ngerti petugas pajaknya pas memang agak strict gitu ya. Diminta untuk membayar sesuai dengan tarif yang mereka miliki. Padahal itu lebih besar ya secara keuntungan, tarif persentase keuntungannya. Nah, ini teman-teman yuk. Sekarang teman-teman mulai pikirkan segera membuat pembukuan untuk perpajakan yang baik. Dan teman-teman saya sarankan selalu, teman-teman harus belajar untuk membuat pembukuan ya, plus menggunakan program. Jangan lagi membuat pembukuan pakai manual atau Microsoft Excel atau maksudnya teman-teman masih buku gitu ya. Wah, teman-teman sangat tidak menguntungkan. Jadi teman-teman yuk sekarang pakai program ya. Kalau teman-teman mau tahu program apa, teman-teman boleh DM saya di Instagram ya. Saya akan kasih teman-teman rekomendasi software yang cocok ya, karena setiap bisnis mungkin belum tentu cocok menggunakan software tersebut ya. Jadi saya akan sesuaikan dengan program yang Anda cocok dengan program apa. Kembali kepada tarif ya. Jadi Anda pahami bahwa tarif UMKM itu banyak berlakunya. Nah, tarif normal pun Anda juga perlu perhatikan. Buat teman-teman yang mungkin punya tarif normal yang nanti ya progresif ya 5% sampai 15, 25, 30, 35% di pribadi ya. Nah, Anda juga perlu aware bahwa tarif pajak pribadi itu actually besar guys. Ya. Semakin Anda punya penghasilan besar, semakin pajaknya juga besar persentasenya. Sedangkan tarif pajak CV atau PT itu flat guys, 22%. Nah, ini teman-teman yang perlu perhatikan. Kalau memang usaha UMKM Anda masih menggunakan pribadi dan kondisinya adalah memang tarif pajaknya sudah terlalu besar, Anda perlu pertimbangkan untuk pindah ke CV. Ya. Kenapa? Karena CV tarifnya lebih flat, ya.
dalam kondisi tertentu bisa jadi membayar pajaknya di CV akan lebih murah daripada membayar pajak di pribadi, ya CV atau PT terserah Anda. Ya, tapi kalau saya rekomendasikan ke CV lebih gampang ya, lebih fleksibel untuk Anda. Nah, ini teman-teman juga perlu perhatikan ya. Nah, semoga video ini memberikan teman-teman pandangan yang terkait dengan apa yang terjadi sekarang di perpajakan dan teman-teman tahu apa yang mungkin bisa Anda lakukan ke depan ya. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, mendapatkan inspirasi, silakan share, like, dan subscribe ya. Dan mungkin teman-teman yang ingin bertanya juga boleh komen di bawah ya, atau mungkin DM saya di Instagram. Saya juga akan coba untuk reply dari pertanyaan Anda. Sekian teman-teman, semoga sehat, semangat ya, diberkati, dan juga selalu berbahagia buat teman-teman sekalian. Bye-bye.